Terakhir saya ke Pak Reynaldo, PPK OPSDA BWS. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kurang paham kepanjangan dari singkatan-singkatan itu. Siapa? Jadi PPK itu pejabat pembuat komitmen untuk pelaksanaan kegiatan terutama termasuk bagian revitalisasi danau, khususnya untuk pembersihan gulma atau enceng gondok. Jadi perlu saya sampaikan pada Bapak-Bapak yang terhormat, mungkin sudah banyak masukan tadi baik dari regulasinya, dari tingkat kerusakan yang pernah disampaikan, dari riset-riset baik kualitas air yang sudah ada. Kegiatan pembersihan enceng gondok merupakan bagian dari penyelamatan danau. Begitu juga dengan kegiatan pengerukan danau. Jadi di kami, khususnya di PU SDA, itu kami secara infrastruktur untuk penyelamatan bagian dari penyelamatan Danau Limboto. Nah, perlu saya sampaikan tadi dan saya meluruskan, untuk kegiatan penyelamatan Danau Limboto termasuk pembersihan gulma itu dibiayai dengan anggaran 25, bukan 75. Kemudian keterlibatan TNI karena adanya Perpres dari 60 yang mana dibawa nakodai oleh Pak Ruth, keterlibatan TNI perlu dilibatkan di dalam penyelamatan danau. Nah, kemudian untuk kegiatan yang telah disampaikan teman-teman baik dari hasil penelitian terhadap pencemaran Danau Limboto, itu memang kami katakan iya, kerusakan bukan semata-mata karena pembangunan infrastruktur kami, tapi seluruh stakeholder harus terlibat, baik di tingkat hulu, istilahnya tingkat intinya, kita penyangganya, dan ada untuk daerah pengembangnya atau development. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, kegiatan untuk penyelamatan Danau Limboto termasuk dalam hal ini pembersihan gulma, ini keterlibatan teman-teman TNI memang masuk di dalam pembersihan ini, kegiatan yang mana pembersihan gulma ini kami harapkan ini dapat disegera dituntaskan. Karena dengan tujuan ada beberapa memang keterlibatan sampai hari ini. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak terutama para nelayan, petani nelayan, bukan kami tidak mengindahkan, bukan kami tidak mau melihat perekonomian bapak-bapak sekalian, tapi memang pentingnya danau ini untuk segera dibersihkan dalam kajian pertumbuhan gulma. Nah, tadi sudah disampaikan perkembangan gulma begitu cepat, Pak. Kami sudah buktikan, Pak, memang tadi sampaikan ada salah satu alat kami yang dulunya awalnya itu dia berfungsi menghancurkan gulma. Ditangkap dan dihancurkan sehingga tidak lagi menjadi bertebaran seperti tanaman, istilahnya potongan-potongan kecil. Tapi setelah kami pelajari, setelah jadi potongan-potongan kecil, biji dari gulma itu sendiri bertebaran di sungai, bertebaran di danau, itu butuh cuma 3-5 hari langsung meletup menjadi berbunga lagi. Sehingga untuk alat dredger itu kami belum melaksanakan karena kami menggunakan dengan kajian teknologi baru itu namanya harvest. Itu digunting dan ditampung, diangkat. Kemudian untuk yang posisi-posisi yang gulmanya atau enceng gondok yang sudah mengakar sampai di lapisan tanah, itu kami bongkar dengan eskavator amfibi. Nah, untuk posisi bapak-bapak sekalian yang jaring apungnya, ternyata mohon maaf, TNI pun telah masuk dengan memberikan waktu. Dan tidak semata-mata masuk membabi buta untuk melakukan pembersihan. Jadi telah ditanyain waktu kapan panen. Baru kemudian diminta teman-teman apakah dari petani nelayan itu akan ikut gabung atau dari TNI yang akan mengambil untuk mengangkat. Tapi karena biasanya jawabannya molor, sering bergerak-bergerak, akhirnya bapak-bapak TNI pun bingung. Karena mereka dikejar oleh target, Pak. Progres pekerjaan. Nah,
Bukan berarti teman-teman TNI ini tidak menghargai bapak-bapak, dan posisi kami di sini cuma posisi membersihkan enceng gondok atau gulma. Tapi ada di satu sisi juga Pak, bahwa gulma ini pun dipelihara sebagai pertumbuhan untuk perkembangan ikan. Jadi bukan semata-mata enceng gondok itu berada di lingkungan dari masyarakat jaring apung ini, tapi ada yang dipelihara. Nah, karena inilah mungkin pada kesempatan ini, di forum ini, mari sama-sama kami selaku PU SDA untuk kegiatan Danau Limboto adalah revitalisasi adalah baik pengerukan maupun pembersihan gulma, tapi di satu sisi untuk penertiban teman-teman sebagai jaring apung atau untuk merelokasikan mereka di zona tertentu, kami mungkin minta dari teman-teman Pokja Danau Pak, bisa duduk bersama ke 3 hari kemudian. Ini perlu dibahas. Karena bukan selaku teman-teman ini setelah diakomodir tanpa ada kelompok tani atau kelompok tani nelayan yang bisa untuk dilakukan untuk pembersihan, pengukuhan. Jadi gini Pak, kalau kami di daerah irigasi, benar kami memfasilitasi jaringan dari bendung sampai jaringannya. Tapi bukan semata-mata kami cuma menyiapkan infrastrukturnya, tapi kami meminta mereka membentuk kelompok tani agar punya rutinitas pembersihan terhadap sedimentasi maupun terhadap masalah persampahan di jaringan. Maka seperti ini juga yang kami minta ke depan. Ini sebagai masukan aja, kalaupun hal ini memang menjadi bagian dari kajian teman-teman tim Pokja atau keterlibatan seluruh stakeholder, penertiban nantinya untuk teman-teman jaring apung ini pun kami minta agar terbentuknya kelompok yang bisa pembentukan kelompok untuk pengelolaan kebersihan atau mungkin rutinitas. Sehingga kami juga pun tidak semata-mata daerah yang kami bersihkan pun adalah batasan per zona-zona masing-masing wilayah. Tapi ini masukan aja Pak, untuk dikaji dalam zona Pokja, tim Pokja Danau. Karena dari kami selaku PUPR bukan memasuk dan semata-mata menetipkan atau memindahkan atau mengindahkan teman-teman para petani nelayan ini untuk mendukung kehidupan mereka. Jadi pada kesempatan ini saya juga senang ada forum ini Pak. Memang kami sudah rencanakan dengan Bapak Danrem dan kami akan berkoordinasi dengan Bapeda waktu itu dengan Pak Kaban, rencana untuk duduk bersama. Karena banyak gundah gulana di teman-teman para petani nelayan. Dan ini kami tahu, kami tidak tutup mata dari balai, kami sering dengar. Tapi karena pada saat pelaksanaan pembersihan enceng gondok, mereka ditanyai kapan terakhir panen agar mereka bisa masuk untuk membersihkan. Nah yang terjadi adalah jawaban yang molor sehingga tidak ada kepastian. Sehingga terasa bapak-bapak TNI ini menjadi ancaman bagi teman-teman para petani nelayan. Ini untuk segi agak diluruskan Pak. Oh iya. Jadi belum sempat ditertibkan maksudnya ya, jaringnya? Kami tidak punya hak menertibkan Pak. Nah maksudnya dari bapak-bapak belum Pak, cuma belum, mengangkat enceng gondoknya enceng gondok untuk dibersihkan. Iya. Ini mungkin dari Cuma kami mungkin itu sekian ya, ketika angkat gulmanya itu jaringnya terangkat begitu. Pada saat diangkat karena ada yang posisi memelihara. Ini untuk kelestarian ikannya memang lebih posisi pada saat, jadi yang teman-teman ini kami juga pun hubungi teman-teman. Jadi budidaya enceng gondok bibilo itu bagian yang perlu kami bersihkan. Wilayahnya Pak Kadis ya? Mungkin ini Pak, nanti ke depan ini bukan semata-mata karena kami memposisikan diri dari PU bukan menetipkan bapak-bapak atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan petani nelayan, tapi kami cuma untuk pembersihan. Mungkin ke depan apabila sudah diarahkan atau ditetapkan di zonasi nantinya perlu dibentuk pengurus. Baik. Sehingga nantinya ini perlu ada
pengurusan yang berkesinambungan atau berkelanjutan untuk pembersihan dari kawasan mereka sendiri itu. Pembersihannya itu rutin. Kalau Setahun kami, sekali kami Pak, mohon maaf, kalau irigasi itu kami lakukan per 3 bulan. Jadi setahun per 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, jadi mungkin setahun jadi 4 kali. Mungkin kalau ke depan. Tapi anggarannya 25 miliar itu 1 tahun ya? Atau Bukan sekali? Pak, kalau untuk kami pemecah enceng gondok sekarang itu 1 tahun, 25. 1 tahun ya, 25 M. Ya, dan kami memang sengaja posisikan ini kami buka-bukaan supaya masyarakat pun tidak semata-mata melihat ini seakan-akan membabi buta, menggunakan kami bekerjasama dengan TI, terus masuk membabi buta masyarakat, bukan. Tujuannya agar kebuka mata betapa pentingnya adanya dan kelestarian Danau Limboto. Dan mungkin kalau bapak-bapak posisi dari penerbangan menuju Gorontalo, kelihatan dari pesawat, sudah kelihatan kebersihannya. Baik. Itu menunjukkan bahwa kegiatan terhadap bagian dari pelestarian Danau Limboto mulai kami lakukan. Baik. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau sudah rutin 3 bulan sekali, maka bapak-bapak para nelayan kan sudah tahu. Sekali lagi juga saya tambahkan, Pak. Untuk pembersihan Danau Limboto, silakan Bapak coba cross check wilayah dari posisi pendaratan pendaratan dari Soekarno itu penggunaan kerjasama TNI, dermaga pertanian, kalau dermaga kayu itu di pihak padat karyakan, Pak. Kami melibatkan para nelayan perahu. Kemudian dari posisi jalan belakang reformasi itu penggunaan peralatan kami yang kami miliki. Jadi ada terbagi 3 step. Jadi bukan kami tidak melihat peralatan nelayan, kami telah melibatkan secara bertahap. Ini sudah kami laksanakan 3 hari lalu, Pak. Baik. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih.